Dan saya datang saja saat saya masuk ke Masjid Istiqlal, saya punya perasaan dalam hati saya rasa macam di sini menggambarkan betapa toleransi beragama di Indonesia itu sangat hebat sekali. Jadi pada saat Idul Fitri, arsitek Masjid Istiqlal, beliau bukanlah seorang Muslim, beliau seorang Kristen. Itu menandakan bahwa bangsa Indonesia ini dari dulu sudah terbiasa dengan Jadi guys, kami sekarang ya tengok nih berada di Masjid Istiqlal. Alhamdulillah saya berada di sini guys. Saya berada di sini bangunan Masjid Istiqlal. Jadi kami naik ke atas ya guys. Ruang sholat lantai waktu, ruang sholat lantai utama, wudhu dan toilet wanita. Ya. Wah, inilah tempatnya. Ini situasi, kondisi. Oke. Infak sedekah Masjid Istiqlal. Sekarang kita berada di atas lagi, lantai 3. Nggak silap lah guys ya. Kita akan masuk di ruang dalam. Ini di atas dilarang merokok, dilarang mencas ponsel, dilarang makan dan minum, dilarang tidur, dilarang membawa barang dan sepatu. Oke guys, inilah situasinya. Wah, inilah rupanya. Alhamdulillah. Sekarang saya berada di sini guys, Masjid Istiqlal. Ya Allah, masjid yang paling terbesar di Asia Tenggara guys. Tengok nah, macam mana tuh hasilnya. Kalian boleh tengok ya. Wah, saya sangat mengagumi guys ya Masjid Istiqlal nih. Masya Allah. Ada berapa tiang sini guys? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tiang guys ya. Ya. gimana perasaan yang kau? Perasaan saya sangat-sangat Menangis angkol. ya benar, sebab kalau ikut Sekarang hidupkan dulu mic-nya. ya, Karena ini momen yang paling indah. jarang-jarang ini kita bisa kemari ya. Ya, oke. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jadi pertama untuk saya ucapkan syukur alhamdulillah, dan saya sangat bersyukur kepada Allah SWT sebab sebelum ini saya pernah membuat video reaction tentang Masjid Istiqlal, guys. Memang saya sangat kagumi, saya sangat melihat kebesaran ya, bahwa Masjid Istiqlal ini adalah merupakan masjid yang paling terbesar di Asia Tenggara. Betul lah? Benar. Benar kan? Jadi sebelum ini saya melihat dari segi video saja dalam YouTube, tetapi hari ini kita datang dengan secara fisik, dan saya datang saja saat saya masuk ke Masjid Istiqlal, saya punya perasaan dalam hati saya rasa macam subhanallah, masya Allah, Allahu Akbar guys. Ini adalah salah satu masjid yang Ya. untuk presiden pun sholat di sini, loh. Iya. Allahu Akbar. Di sini Pak Jokowi, semua presiden sholat di sini. Kepala pemerintah kita. Iya, di sini. Masya Allah. Ya. Saya sangat bersyukur sebab mendapat keizinan ya, mendapat keizinan untuk kita sama-sama masuk ke dalam Dan sini. ini kita langsung didampingi sama orang umat ya. Ya, benar sekali. Kita langsung terus kan? Langsung terus sebab saya tidak dapat ungkapkan dengan kata-kata, tapi saya bersyukur alhamdulillah, semoga apa yang kita dapat ada di sini akan memberikan banyak kebaikan, dan saya sudah sendiri menyaksikan karena bukan selalu saya datang sini guys. Bukan selalu ya Mas Dodi. Kita jarang-jarang sekali sebab kami ini orang Malaysia. Mana bisa mungkin tiap-tiap hari datang sebab kita dari Malaysia. Jadi ini Saya pun orang Indonesia baru kali ini. Allahu Akbar. Allah. Jadi guys, jadi semua ini berkat bantuan dari Mbak Kiki. di sini kita Masjid Istiqlal. Oke, depan sana tadi itu saya ada nampak apa itu macam gereja. Iya. Jadi tapi bukan nama gereja kan? bukan itu katedral. Jadi kalau gereja itu adalah kan untuk umat Kristen. Nah, kalau katedral itu lebih cenderung kepada untuk umat Nasrani Katolik.
karena Oke. itu wakil dari Roma. Nah, di sini menggambarkan betapa Toleransi. toleransi beragama di Indonesia itu sangat hebat sekali. Jadi pada saat Idul Fitri, Masjid Istiqlal ini yang bisa menampung 2.000 orang, itu kan banyak mereka membawa kendaraan sehingga parkirnya tidak penuh, sehingga oleh pemerintah dibuat terowongan bawah tanah di mana umat muslim yang membawa kendaraan apabila tidak bisa parkir di Istiqlal, itu mereka bisa parkir di gereja, di halaman gereja katedral. Begitu juga sebaliknya, pada saat Natal apabila saudara-saudara kita dari umat Nasrani yang tidak mendapat parkir di katedral, di halaman katedral, bisa memarkir mobilnya di halaman Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal. Begitulah kami Indonesia. Wah, insya Allah guys. Jadi kita akan melihat lagi, kita akan muter-muter lagi ya Mbak. Iya. Terima kasih Mbak ya, sebab karena bersama dengan saya dalam channel di Angkal untuk kita sama-sama lebih lanjutkan lagi tentang banyak lagi perkara-perkara tentang apa yang ada di sini, insya Allah. Di Jakarta. Ya, di Jakarta. Terima kasih Mbak Kiki. Terima kasih kembali. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Masjid Istiqlal, masjid terbesar di Indonesia dan masjid terbesar se-Asia Tenggara. Ya, masjid ini adalah masjid yang menjadi simbol kebanggaan umat muslim di Indonesia dan menjadi simbol keanekaragaman berbangsa di Indonesia. Kita bisa belajar tentang toleransi antar umat beragama dengan mengetahui atau berkunjung ke Masjid Istiqlal ini. Karena seperti kita lihat, yang pertama, ya, posisi atau letak lokasi Masjid Istiqlal ini berdekatan dengan rumah ibadah agama yang lainnya. Itu menandakan bahwa kita punya kedekatan baik secara emosional atau secara nasionalisme berbangsa. Kita ini akan tetap saling menjaga dan saling menghormati satu sama lain. Dan kita bisa lihat di sini ada beberapa simbol yang terkandung pada bangunan Masjid Istiqlal. Seperti kita lihat kubahnya Masjid Istiqlal ini, ya, semuanya ada dua untuk kubahnya, dan itu adalah kubah yang terbesar. Kubah yang besar itu berdiameter 45 meter untuk mengingatkan tahun kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Ya. Dan kubah yang kecil nanti kita bisa lihat di luar, diameternya 8 meter. 8 untuk menunjukkan bulan kemerdekaannya, yaitu Agustus. Dan di atas kubah yang besar ini ada besi panjang di atasnya dengan ornamen bulan dan bintang sebagai penghiasnya, ya, untuk menunjukkan keagungan dalam beribadah, ya, keagungan masjid sebagai rumah ibadah. Dan tingginya besi panjang itu totalnya 17 meter. 17 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan insya Allah besok mungkin, ya, kita akan selebrasi, kita akan merayakan, kita akan bersuka cita, bergembira menyambut dan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-7. Ada yang unik, ya, karena 17 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kita akan selebrasi, kita akan memperingatinya esok, ya, satu hari besok. Kita menunggu, dan mungkin jika Anda berjalan di seluruh kota atau daerah di Indonesia, Anda akan menyaksikan banyak event, banyak kejuaraan, banyak perlombaan atau game-games yang diadakan sengaja untuk memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia ini. Dan satu hal yang unik, karena arsitek Masjid Istiqlal, beliau bukanlah seorang Muslim, beliau seorang Kristen. Itu menandakan bahwa bangsa Indonesia ini dari dulu sudah terbiasa dengan keanekaragaman, dengan perbedaan. Bangsa Indonesia itu sudah terbiasa dengan toleransi. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam aktivitas sehari-hari, kita akan tetap jaga, saling menjaga dan saling menghormati satu sama lain. Meskipun tetap kita dalam segi beragama kita memiliki privasi, ya. Kita memiliki privasi untuk tata cara kita beribadah dan tata cara kita dalam kehidupan beragama. Kita lihat lantainya,
lantai bangunan Masjid Istiqlal ini semuanya ada 5 lantai. Bisa kita lihat di lantai utama ya, 1, 2, 3, 4, 5. 5 lantai itu menunjukkan rukun Islam ya, rukun Islam ada 5 dan 5 waktu sholat. Serta bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai asas atau dasar hukum semua hukum yang diberlakukan di Indonesia. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Semua warga Indonesia itu harus mempercayai adanya Tuhan dan memeluk agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Itu yang paling kita jaga, persatuan. Karena selama ini ya banyak hal yang seakan-akan memberikan informasi bahwa Indonesia itu tidak bisa bersama dalam perbedaan. Padahal dalam realitanya saya berani bilang jangan ajarin orang Indonesia untuk menjaga keutuhan berbangsa, untuk menjaga kesatuan berbangsa. Karena salah satu sila ya Pancasila itu adalah persatuan Indonesia. Kita akan berusaha sekuat mungkin untuk menjaga kita agar tetap bersatu satu sama lain. Yang keempat, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini tidak ada yang diistimewakan. Meskipun, mohon maaf, seperti sekarang, Muslim sebagai mayoritas terbanyak, tapi dalam kedudukan secara hukum, nasionalisme berbangsa, semuanya sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama ketika tinggal di Indonesia. Ya, seperti itu. Nanti kita bisa bahas yang lainnya di sesi bagian luar sana. Untuk bagian dalam sementara itu saja. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau di luar. Ini one space for one person dan arah speakernya beserta tinggi besi panjang di atasnya yang ujungnya runcing